Sejak kita membuka mata ke dunia ini, energi kita mulai mengalir. Namun, banyak dari kita tidak menyadari bahwa sebagian besar energi tersebut dicuri, bahkan sebelum kita tahu cara menggunakannya. Tidak seperti harta benda yang dapat kita simpan di dalam brankas atau rekening bank, energi yang hilang lebih sulit dikenali karena bentuknya tidak nyata. Ia terserap dari fokus, emosi, dan perhatian kita. Bayangkan bayi yang menangis saat lapar, menginginkan perhatian penuh dari ibunya. Dalam momen itu, energi murni bayi dialokasikan pada satu tujuan, bertahan hidup. Tetapi seiring waktu, ketika kita tumbuh, fokus kita perlahan-lahan dipecah. Media, sistem pendidikan, iklan, dan bahkan tradisi sosial mulai menanamkan berbagai hal yang secara halus mencuri perhatian dan emosi kita. Alih-alih mempertanyakan, kita menerimanya sebagai bagian dari kehidupan. Anda mungkin merasa lelah secara fisik, emosional, atau mental tanpa alasan yang jelas. Namun, ini bukan tanda kelemahan pribadi. Sebaliknya, ini adalah bukti bahwa kita hidup dalam sistem yang secara sengaja dirancang untuk menguras energi tanpa kita sadari. Setiap pemberitahuan yang muncul di layar ponsel, setiap iklan yang memutar cerita emosional, dan setiap berita sensasional mencuri sebagian kecil dari perhatian kita. Satu persatu, potongan energi itu hilang, hingga akhirnya kita merasa kelelahan tanpa sebab yang konkret. Kehilangan energi ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ini adalah konsekuensi dari dunia modern yang penuh dengan distraksi dan tuntutan yang tak pernah berhenti. Sistem ini tidak mencuri barang-barang berharga Anda, ia mencuri perhatian Anda, fokus Anda, dan pada akhirnya, hidup Anda. Ironisnya, banyak dari kita yang begitu terbiasa dengan kelelahan ini hingga kita anggap sebagai bagian normal dari kehidupan. Padahal, perasaan selalu lelah ini seringkali bukanlah hasil dari tubuh yang kurang istirahat, melainkan dari pikiran yang terus terjebak dalam arus informasi dan emosi yang tidak pernah berhenti. Kita diprogram untuk menganggap kelelahan ini sebagai sesuatu yang biasa, sehingga kita tidak pernah mempertanyakan akar masalahnya. Menyadari bahwa energi kita telah dicuri adalah langkah pertama untuk merebutnya kembali. Dengan mulai memerhatikan kemana energi Anda mengalir setiap hari, apakah ke pekerjaan, media sosial, atau kekhawatiran akan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan, Anda bisa mulai mengidentifikasi pencuri energi terbesar dalam hidup Anda. Kesadaran ini adalah kunci pertama untuk keluar dari lingkaran yang tidak berujung. Apakah Anda akan terus membiarkan sistem ini mengambil bagian terbaik dari Anda, atau akankah Anda mulai mengambil kendali? Dunia modern tidaklah netral, ia adalah labirin yang secara hati-hati dirancang untuk menarik perhatian, menguras emosi, dan menuntut lebih banyak dari diri kita. Jika Anda merasa seperti tidak pernah cukup beristirahat, tidak pernah selesai mengejar sesuatu, atau tidak pernah benar-benar tenang, itu bukan karena Anda lemah. Ini karena sistem di sekitar Anda tidak pernah dirancang untuk Anda merasa cukup. Sebaliknya, ia dibuat agar Anda terus-menerus merasa kekurangan. Bayangkan dunia sebagai mesin besar yang setiap komponen di dalamnya berfungsi untuk satu tujuan, menarik energi Anda. Mesin ini tidak terlihat seperti ancaman nyata, ia tidak memiliki wujud yang menakutkan atau wajah yang mengancam. Sebaliknya, ia hadir dalam bentuk yang akrab, notifikasi ponsel yang terus berbunyi, iklan yang menyelinap di antara tontonan Anda, dan bahkan tekanan sosial untuk menjadi lebih sukses atau lebih produktif. Mesin ini tidak bekerja sendiri, ia dibangun oleh tangan-tangan yang memahami satu hal. Energi Anda adalah mata uang paling berharga di dunia ini. Sistem ini tidak mengambil uang Anda secara langsung. Sebaliknya, ia mengambil sesuatu yang lebih bernilai, fokus Anda. Ketika perhatian Anda terpecah, waktu Anda juga ikut tersedot. Ketika waktu Anda habis, emosi Anda terpengaruh. Semua ini menciptakan lingkaran tak berujung yang membuat Anda terjebak dalam pola yang sama. Bekerja lebih keras, merasa lebih cemas, dan membeli lebih banyak, dengan harapan bahwa kebahagiaan atau ketenangan dapat ditemukan di ujung perjalanan. Namun, kebahagiaan yang dijanjikan ini hanyalah fata morgana.
Sistem ini memastikan Anda selalu merasa kurang, selalu menginginkan sesuatu yang lebih, sehingga Anda terus terlibat di dalamnya. Ini bukanlah kebetulan. Sistem ini tahu bahwa orang yang merasa cukup tidak akan menjadi konsumen yang setia. Oleh karena itu, ia menciptakan ilusi pilihan dan kebebasan yang sebenarnya hanya memperkuat cengkeramannya. Kita sering berpikir bahwa kita memiliki kendali penuh atas hidup kita. Namun, apakah benar demikian? Saat Anda menggulir media sosial, membaca berita, atau memilih produk di toko, apakah Anda benar-benar membuat keputusan yang sepenuhnya independen? Atau, apakah Anda sedang mengikuti pola yang sudah ditentukan oleh algoritma, tren, atau iklan? Ilusi ini adalah inti dari sistem yang dirancang untuk menguras energi. Ia memberi Anda rasa kebebasan sementara, padahal Anda sebenarnya sedang diarahkan. Pilihan yang Anda buat bukanlah pilihan yang benar-benar berasal dari diri Anda. Mereka adalah hasil dari pengaruh luar yang sudah mengatur jalan Anda. Bahaya terbesar dari sistem ini adalah bahwa ia membuat kita lupa akan kekuatan sejati yang kita miliki. Dengan terus-menerus menarik perhatian kita ke hal-hal yang dangkal, sistem ini menjauhkan kita dari hal-hal yang benar-benar penting. Hubungan yang mendalam, momen kebahagiaan sederhana, dan potensi tak terbatas yang ada dalam diri kita. Kita menjadi begitu sibuk memenuhi tuntutan luar, sehingga kita kehilangan koneksi dengan diri kita sendiri. Menyadari bahwa dunia ini dirancang untuk menguras energi Anda adalah langkah penting untuk membebaskan diri. Saat Anda mulai melihat pola ini dengan jelas, Anda akan memahami bahwa Anda tidak harus ikut bermain dalam permainan ini. Anda memiliki pilihan untuk menarik diri, merebut kembali fokus Anda, dan mulai hidup dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda berani mengambil langkah pertama? Sistem yang menguras energi kita tidak bekerja secara terang-terangan. Ia menggunakan mekanisme yang begitu halus sehingga kita sering tidak menyadari bahwa kita sedang dimanipulasi. Setiap hari, kita menjadi target strategi-strategi yang dirancang untuk satu tujuan: mencuri perhatian, memicu emosi, dan menahan kita dalam siklus ketergantungan yang tak berujung. Dari distraksi yang tidak pernah berhenti hingga ketakutan yang dibesar-besarkan, sistem ini memanfaatkan kelemahan psikologis kita untuk mengambil kendali. Bayangkan sejenak hari-hari Anda. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan memeriksa notifikasi, menggulir media sosial, atau terjebak dalam video pendek yang seolah tak ada habisnya? Distraksi ini dirancang untuk membuat Anda merasa sibuk, tetapi tanpa benar-benar memberikan makna. Setiap suara notifikasi, setiap video yang autoplay, dan setiap like yang Anda terima adalah bagian dari strategi untuk memastikan perhatian Anda terus terkuras. Distraksi ini tidak hanya menguras energi Anda, tetapi juga merusak kemampuan Anda untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Anda menjadi seperti perahu kecil di tengah badai, terus terseret oleh gelombang informasi yang tidak pernah berhenti. Pada akhirnya, Anda merasa kelelahan tanpa benar-benar memahami mengapa. Lihatlah dunia di sekitar Anda. Konflik politik, perdebatan identitas, dan persaingan antar kelompok tampaknya ada di mana-mana. Tetapi apakah semua ini benar-benar berasal dari diri kita, ataukah ini adalah konflik yang sengaja diciptakan? Sistem ini tahu bahwa manusia yang terpecah belah lebih mudah dikendalikan. Ketika kita sibuk berdebat dengan sesama, kita kehilangan energi yang seharusnya bisa kita gunakan untuk pertumbuhan pribadi atau membangun hubungan yang lebih baik. Perselisihan ini seringkali didorong oleh narasi yang berlebihan, yang memperbesar perbedaan di antara kita. Ketika kita fokus pada konflik ini, kita tidak menyadari bahwa kita sedang memainkan peran dalam permainan yang bukan milik kita. Ketakutan adalah salah satu senjata paling ampuh yang digunakan sistem ini. Dari ancaman perubahan ekonomi hingga kekhawatiran akan keamanan, ketakutan digunakan untuk menjaga kita tetap dalam keadaan waspada. Ketika kita merasa takut, kita menjadi lebih mudah dimanipulasi. Kita mencari solusi instan, seringkali dalam bentuk produk atau layanan yang dijual kepada kita sebagai penyelamat. Namun, apakah ketakutan itu selalu nyata? Dalam banyak kasus, ancaman yang diperbesar hanyalah cara untuk mengontrol reaksi kita.
Ketika kita hidup dalam ketakutan, energi kita terfokus pada bertahan hidup, bukan berkembang. Ini adalah jebakan yang membuat kita tetap terkurung dalam siklus stres dan kecemasan. Kebahagiaan bisa dibeli. Itulah pesan yang terus-menerus disampaikan kepada kita. Sistem ini membuat kita percaya bahwa solusi untuk ketidakpuasan kita terletak pada barang atau pengalaman yang bisa kita beli. Mulai dari produk kecantikan hingga gadget terbaru, semuanya dirancang untuk memberikan ilusi kebahagiaan sementara. Tetapi kebahagiaan ini cepat berlalu, meninggalkan ruang kosong yang lebih besar dari sebelumnya. Sistem ini tahu bahwa kita akan terus membeli jika kita merasa tidak pernah cukup. Dengan kata lain, sistem ini tidak pernah benar-benar ingin kita merasa puas. Ia ingin kita terus mengejar, terus membeli, dan terus merasa kurang. Mekanisme ini bekerja seperti roda gigi dalam mesin besar, saling terhubung dan saling memperkuat. Distraksi membuat kita kehilangan fokus. Pembagian sosial mencuri persatuan kita, ketakutan menguras keberanian kita, dan konsumerisme menjual solusi yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Semua ini membuat kita terjebak dalam siklus tanpa akhir, memberikan energi kita kepada sistem yang tidak pernah memberikan kembali apa yang benar-benar kita butuhkan. Namun, begitu Anda menyadari pola ini, Anda memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Kesadaran adalah langkah pertama untuk merebut kembali kendali. Dengan memahami bagaimana mekanisme ini bekerja, Anda bisa mulai menarik diri dari permainan manipulasi ini. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk mengubah arah? Pernahkah Anda merasa lelah, bahkan setelah tidur cukup? Atau merasa kosong di tengah-tengah kesibukan yang seharusnya memberi makna? Fenomena ini bukanlah kebetulan. Ia adalah hasil langsung dari energi Anda yang terus-menerus terkuras tanpa disadari. Ketika dunia di sekitar Anda dirancang untuk mengambil lebih dari yang Anda bisa berikan, Anda masuk ke dalam siklus yang sulit dihentikan. Kelelahan yang tidak hanya fisik, tetapi juga emosional dan mental. Kelelahan yang Anda rasakan bukan sekadar karena tubuh Anda kehabisan tenaga. Ia adalah akibat dari energi mental dan emosional yang habis untuk hal-hal yang tidak berarti. Setiap gangguan kecil, setiap konflik yang tidak perlu, dan setiap keputusan yang Anda buat dalam sistem yang dirancang untuk memanipulasi, membawa Anda selangkah lebih dekat ke kelelahan total. Namun, kelelahan ini berbeda dari rasa capek setelah bekerja keras untuk sesuatu yang bermakna. Ia adalah kelelahan yang tidak memberikan rasa puas, melainkan hanya meninggalkan kehampaan. Ini adalah tanda bahwa Anda tidak hidup dengan arah yang sejati, melainkan berjalan tanpa sadar dalam roda kehidupan yang terus berputar tanpa tujuan. Stres yang Anda rasakan hari ini mungkin tidak berasal dari satu sumber besar. Sebaliknya, ia adalah akumulasi dari ribuan pemicu kecil, berita buruk, tuntutan pekerjaan, tekanan sosial, dan gangguan digital, yang semuanya bekerja sama untuk menciptakan badai dalam pikiran Anda. Stres ini menjadi seperti kabut tebal, menghalangi pandangan Anda terhadap apa yang benar-benar penting. Sistem ini sengaja menciptakan lingkungan yang penuh rangsangan, memastikan Anda terus berada dalam mode bertahan. Ketika tubuh dan pikiran Anda selalu dalam keadaan siaga, Anda kehilangan kemampuan untuk beristirahat, memulihkan diri, dan berkembang. Ini adalah perangkap yang membuat Anda hanya berfokus pada bertahan hidup, bukan hidup sepenuhnya. Ketika energi Anda terkuras secara terus-menerus, Anda tidak lagi memiliki kapasitas untuk mengejar hal-hal yang memberi makna. Sebaliknya, Anda hanya mencoba untuk melewati hari tanpa terlalu banyak rasa sakit. Anda menjadi seperti tanaman yang kekurangan air, tidak mati, tetapi juga tidak benar-benar hidup. Mode bertahan ini membuat Anda merasa seperti kehilangan arah. Impian Anda mulai terasa jauh. Hubungan Anda kehilangan kedalaman, dan waktu Anda habis untuk hal-hal yang tidak penting. Dunia di sekitar Anda mungkin terus bergerak, tetapi Anda merasa seperti diam di tempat, terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Ketika energi Anda terkuras, Anda kehilangan koneksi dengan diri sejati Anda. Identitas Anda mulai dibentuk oleh apa yang sistem ini katakan kepada Anda, apa yang harus Anda beli, siapa yang harus Anda kagumi,
dan bagaimana Anda harus hidup. Akibatnya, hidup Anda kehilangan makna yang mendalam. Anda menjadi seperti kapal tanpa kompas, terbawa arus tanpa tahu kemana tujuan Anda. Makna hidup tidak pernah ditemukan dalam distraksi, ketakutan, atau konsumerisme. Ia ditemukan dalam keheningan, refleksi, dan hubungan yang tulus dengan diri Anda sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Ketika energi Anda habis, Anda kehilangan akses ke ruang-ruang ini, dan hidup mulai terasa seperti rangkaian tugas yang kosong. Dampak energi yang terkuras ini sangat nyata, tetapi ia bukanlah akhir dari cerita Anda. Kunci untuk keluar dari lingkaran ini adalah menyadari bahwa Anda memiliki kendali lebih dari yang Anda pikirkan. Dengan mulai mengenali pola-pola yang mencuri energi Anda bisa mulai membangun kembali kehidupan Anda, satu langkah kecil dalam satu waktu. Pahami bahwa kelelahan Anda bukanlah kelemahan. Ia adalah tanda bahwa Anda hidup di dunia yang tidak dirancang untuk kebaikan Anda, tetapi Anda tidak harus menjadi korban dari sistem ini. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah cara Anda menggunakan energi Anda. Pertanyaannya adalah, kapan Anda akan memulai? Dunia mungkin dipenuhi dengan distraksi, manipulasi, dan sistem yang terus-menerus menguras energi Anda. Namun, Anda tidak perlu pasrah. Anda memiliki kekuatan untuk mengambil kendali, menyusun ulang prioritas, dan merebut kembali energi Anda. Ini bukan tentang mengubah dunia di luar Anda, tetapi mengubah cara Anda merespons dunia tersebut. Ketika Anda melakukannya, hidup Anda mulai terasa lebih utuh, lebih bermakna, dan lebih damai. Langkah pertama untuk merebut kembali energi Anda adalah menyadari bahwa Anda sedang dimanipulasi. Kesadaran adalah cahaya yang membongkar kegelapan. Ketika Anda mulai memperhatikan bagaimana waktu, emosi, dan perhatian Anda dihabiskan, Anda akan melihat pola-pola yang sebelumnya tersembunyi. Cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting bagi saya? Apakah ini memberi saya nilai, atau hanya menyedot energi saya? Dengan melatih kesadaran diri, Anda mulai membedakan mana yang merupakan kebutuhan sejati dan mana yang hanya ilusi yang dipaksakan oleh sistem. Distraksi adalah pencuri utama energi Anda, tetapi Anda bisa melawannya dengan menetapkan batas. Mulailah dengan hal-hal sederhana seperti batasi waktu layar Anda dengan menggunakan aplikasi untuk melacak atau membatasi penggunaan media sosial, atau mempraktikkan puasa digital dengan memutuskan koneksi dari perangkat Anda selama beberapa jam setiap hari. Bisa juga dengan memprioritaskan aktivitas yang membuat Anda merasa hidup, seperti membaca, berolahraga, atau berbicara dengan orang yang Anda cintai. Ingat, perhatian Anda adalah mata uang. Tempatkan perhatian Anda pada hal-hal yang benar-benar memperkaya hidup Anda. Ketakutan adalah alat manipulasi yang paling ampuh, tetapi Anda bisa menguasainya dengan memilah informasi yang relevan. Ketika dihadapkan pada berita buruk atau ancaman yang tampaknya besar, tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar memengaruhi hidup saya secara langsung? Apakah saya memiliki kendali atas situasi ini? Jika jawabannya tidak, lepaskanlah. Fokuskan energi Anda pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Ketika Anda berhenti membiarkan ketakutan menguasai Anda membebaskan energi yang bisa digunakan untuk pertumbuhan dan kreativitas. Dunia mungkin berkata bahwa kebahagiaan dapat dibeli, tetapi kebahagiaan sejati tidak pernah ditemukan dalam barang-barang. Untuk melawan konsumerisme, fokuslah pada kebutuhan sejati Anda. Belajarlah untuk merasa cukup dengan apa yang Anda miliki. Alihkan perhatian Anda dari keinginan untuk membeli sesuatu menjadi keinginan untuk menciptakan sesuatu. Mulailah menginvestasikan waktu dan energi Anda dalam pengalaman, hubungan, dan tujuan yang memiliki makna jangka panjang. Anda akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kepuasan batin, bukan dari hal-hal eksternal. Alam memiliki cara unik untuk mengembalikan energi yang hilang. Luangkan waktu untuk berjalan di taman, mendaki gunung, atau hanya duduk di bawah pohon. Dalam keheningan alam, Anda akan menemukan ketenangan yang jarang Anda temukan di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Berhubungan dengan alam juga membantu Anda menyadari bahwa hidup tidak perlu serumit yang dunia ingin Anda percayai.
Keindahan sederhana dari bunga yang mekar atau aliran sungai yang tenang dapat mengingatkan Anda akan kebahagiaan yang berasal dari kesederhanaan. Selain menghindari hal-hal yang menguras energi, Anda perlu membangun kebiasaan yang mengisi ulang energi Anda. Beberapa kebiasaan yang bisa Anda mulai adalah seperti meditasi untuk melatih fokus dan ketenangan batin, menulis jurnal untuk merefleksikan pikiran dan emosi Anda, atau tidur yang cukup untuk memulihkan tubuh dan pikiran Anda. Kebiasaan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan membawa perubahan besar dalam cara Anda merasakan dan menggunakan energi Anda. Merebut kembali energi Anda bukanlah tugas yang mudah, tetapi itu adalah langkah penting untuk hidup yang lebih autentik dan bermakna. Setiap keputusan kecil yang Anda buat untuk menjaga energi Anda, entah itu mematikan notifikasi, menolak ketakutan yang tidak relevan, atau memilih berjalan di taman daripada menggulir media sosial, adalah langkah menuju kebebasan. Energi Anda adalah aset yang paling berharga. Jangan biarkan siapapun atau apapun mencurinya tanpa izin Anda. Dunia mungkin mencoba untuk menarik Anda kembali ke siklus lama, tetapi Anda selalu memiliki pilihan untuk mengatakan, "Tidak, ini adalah hidup saya, dan saya akan menjalaninya dengan penuh kesadaran." Pertanyaannya sekarang adalah, siapkah Anda memulai langkah pertama? Hidup ini bukanlah sekadar perjalanan dari satu titik ke titik lainnya. Ini adalah proses penciptaan, proses di mana Anda, sebagai pembuatnya, memiliki kemampuan untuk membentuk setiap momen, mengarahkan arah, dan menentukan bagaimana energi Anda digunakan. Namun, untuk mencapai ini, Anda harus menyadari bahwa kendali sejati berada di tangan Anda. Keputusan yang Anda buat setiap hari adalah refleksi dari siapa diri Anda dan bagaimana Anda memilih untuk hidup. Seringkali kita menganggap uang atau materi sebagai sumber daya paling berharga, tetapi kenyataannya, energi Anda adalah modal utama untuk segala hal yang Anda lakukan. Energi adalah bahan bakar yang memungkinkan Anda untuk berpikir, merasa, menciptakan, dan berkembang. Tanpa energi yang cukup, bahkan kekayaan materi pun tidak akan berarti banyak. Namun, Anda seringkali tidak sadar bahwa banyak aspek kehidupan Anda sedang menguras energi tanpa memberi imbalan yang setara. Mengambil kendali berarti memahami nilai energi Anda dan membuat keputusan yang bijak dalam penggunaannya. Ini adalah tentang memprioritaskan hal-hal yang memberi dampak positif pada hidup Anda, daripada membuang energi pada hal-hal yang tidak memberi nilai. Sistem di luar sana, dunia sosial, budaya, ekonomi, dan media, telah menciptakan narasi yang sangat kuat tentang siapa Anda seharusnya dan bagaimana Anda seharusnya hidup. Dari cara Anda berpakaian, memilih karier, hingga hubungan yang Anda bangun, banyak di antara kita hidup berdasarkan standar yang dipaksakan oleh dunia luar, bukan berdasarkan pemahaman mendalam tentang siapa diri kita yang sejati. Melepaskan diri dari narasi ini adalah langkah pertama untuk mengambil kendali penuh atas hidup Anda. Ini adalah tentang mengatakan, saya memilih untuk hidup berdasarkan nilai-nilai dan tujuan saya sendiri, bukan berdasarkan apa yang dunia ingin saya lakukan. Ketika Anda berhenti hidup untuk memenuhi harapan orang lain, Anda akan merasa lebih bebas untuk menciptakan kehidupan yang sesuai dengan visi Anda, bukan visi orang lain. Merebut kembali kendali atas hidup Anda bukan hanya soal menghindari distraksi atau mengurangi konsumsi informasi yang tidak berguna. Ini tentang menciptakan kehidupan yang autentik, kehidupan yang sesuai dengan siapa Anda sebenarnya. Ketika Anda hidup autentik, Anda tidak hanya bertahan, Anda berkembang. Anda menemukan kedamaian dalam menjadi diri sendiri, tanpa perlu berpura-pura atau menyesuaikan diri dengan harapan yang tidak sesuai dengan diri Anda. Kehidupan yang bermakna dimulai dengan pertanyaan, apa yang benar-benar saya inginkan dalam hidup ini? Apa yang memberi saya kepuasan dan kebahagiaan sejati? Apakah saya hidup untuk memenuhi tujuan saya sendiri, atau hanya untuk mengisi peran yang telah ditetapkan untuk saya oleh dunia luar? Keberanian untuk mengejar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang akan memberi kehidupan Anda makna yang sesungguhnya. Ini adalah tentang berani memilih jalan yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi penuh dengan kepuasan karena Anda tahu bahwa itu adalah jalan yang Anda pilih dengan kesadaran penuh.
Setiap momen dalam hidup adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Anda bukan sekadar reaktif terhadap lingkungan Anda, tetapi Anda adalah aktor utama dalam drama kehidupan Anda. Ketika Anda menyadari bahwa setiap tindakan, pikiran, dan keputusan yang Anda buat memiliki dampak pada kehidupan Anda akan merasa lebih bertanggung jawab untuk membuat pilihan yang lebih baik. Kendali sejati datang ketika Anda menyadari bahwa Anda adalah pencipta dalam hidup Anda sendiri. Ini adalah tentang tidak hanya menerima kenyataan yang ada, tetapi tentang merancang hidup Anda sesuai dengan visi dan keinginan hati Anda. Ketika Anda melibatkan diri dalam penciptaan aktif, Anda tidak lagi menjadi korban dari situasi atau lingkungan. Anda menjadi pemimpin dari perjalanan hidup Anda. Setelah Anda mulai mengambil kendali penuh atas hidup Anda, langkah selanjutnya adalah menggunakan energi yang Anda miliki untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Energi Anda harus diarahkan ke dalam proyek, hubungan, atau tujuan yang memberi dampak positif, baik untuk diri Anda maupun orang lain. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada mengetahui bahwa energi Anda digunakan untuk hal yang lebih dari sekadar kesenangan sesaat atau pencapaian materi. Ketika energi Anda diarahkan untuk menciptakan sesuatu yang bermakna, baik itu karya seni, bisnis yang bermanfaat, atau hubungan yang mendalam, Anda akan merasa bahwa hidup Anda memiliki arah yang jelas dan penuh makna. Mengambil kendali penuh atas hidup juga berarti siap untuk menghadapi tantangan yang datang. Dunia ini tidak selalu ramah, dan terkadang perjalanan hidup akan membawa Anda pada jalan yang penuh rintangan. Namun, ketika Anda tahu bahwa Anda memiliki kendali atas bagaimana Anda merespons tantangan ini, Anda akan melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Keberanian tidak berarti tanpa rasa takut, tetapi keberanian berarti tetap bergerak maju meskipun ada ketakutan. Kebijaksanaan datang dari pengalaman, dan dengan mengambil kendali atas hidup Anda memberi diri Anda kesempatan untuk belajar dan berkembang melalui setiap tantangan yang Anda hadapi. Kendali atas hidup Anda tidak diberikan, ia diraih. Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang sesuai dengan impian dan tujuan Anda. Dengan menyadari nilai energi Anda, melepaskan narasi yang tidak sesuai dengan diri Anda, dan menciptakan kehidupan yang autentik, Anda mulai menyusun ulang potongan-potongan puzzle hidup Anda. Sekarang, yang tersisa hanya satu pertanyaan. Siapkah Anda untuk mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang penuh makna? Keputusan itu ada di tangan Anda. Apa yang akan Anda pilih hari ini? Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.